Halo, selamat siang, kembali lagi di channel YouTube Kenceleng Semene. Jangan lupa tonton terus video saya, like, comment, share, and subscribe. Oke guys, hari ini kita akan membuat video mereview tempat bersejarah dari desa ini, yaitu makam Mbah Buyut Ruyung. Nanti kita di situ akan menjumpai makam, terus apa yang ada di sekitarnya itu ntar kita review semua. Jangan lupa ya, tonton terus keseruan kita hari ini guys. Oke, mantap. Subun mas, Akiras dong. subun ya. Aduh, orang dari sini. Us. Sehat. Kuat. Oke. Ini dia. Sebelumnya kita buka. Dapur drummer metal dan seragam metalnya ini sedang maju nih. Yuk man, yuk. Bujangnya, kuda-kudanya tetap kanuragan. Jang. Ini guys, waduh, bajunya sampai basah guys. Enggak, iya ini jadi atlet ini. Mas Dayat, Ya mas, ada apa? poli gantar. Ya harus volley. Ini selesai nggak hari ini nih? Harus selesai. Mau bikin konten sekarang atau besok ini? Nanti dulu mas, kalau udah selesai. Oh ya, ini belum selesai guys. Ya, pada enak temen ki madang nang gubuk. Nah, alhamdulillah ya, anak rezeki tepat. Jaluk, karo apa gue? Enggak bawa. Kerupuk, tahu pong, ketewel, Lebih mbok gue. iya karo klewe. Ya panganan zaman gemien, tapi tetap enak. Bukatnya mau tunggu beda ya Kalau tahu-tahu kayak dayat kayak. Madarang sawah, Gubuknya loro. enak. Mang, Lur. Mang. Halo guys, sebelum kita syuting ke Pelembahan, kita minta izin dulu ke juru kuncinya biar ada sopan santunnya. Kita nggak boleh melanggar. Oke guys, Mantap. siap. Kita mulai ya. Assalamualaikum. Permisi Bu. Sehat mas, Sehat, Bu. alhamdulillah. Pamit nggih, Pak. Selamat Pak. Pamit. Dan saya kemari mau minta izin, kita mau bikin video di lokasi Pelembahan. Sebenarnya kita minta izin pada Bapak yang pengurus di Pelembahan situ. Gimana Pak? Apakah diizinkan atau boleh? Persilakan lah, silakan ya, di lokasi sana bisa, nggak apa-apa. Boleh ya ini, Pak ya. Ya boleh. Yang penting apa yang nggak boleh apa Pak? Misalkan Masuk ke ruangan apa makam gimana? Apa gimana? Orang bikin video itu kan nggak harus kepentingannya bukan kepentingan sana, Iya, benar. Oh. kepentingan Tujuan. lingkungan sana. Oke. Tujuan, Iya, jadi Cuma lingkungan kan aja. kalau masuk harus ada tujuan. Iya. Iya, Kalau nggak benar. tujuan di luar lingkungan situ kan Sekedar ingin tahu sekedar lah. ingin tahu lah Oke. lokasinya Oh. benar-benar ada secara Mbah Buyut Ruyung sama ya kalau adanya kayu-kayu besar ya. Iya. Nah, silakanlah sampai tuntas boleh mencari data lah, data benar-benar desa itu ada leluhurnya. Iya. Oh, Itu bukan mengada-ada, itu memang dari emang dulu ada ada. itu. Iya. Iya. Nenek moyang kita semua
sama-sama dari wetan itu. Cuma silsilahnya anak dari siapa nggak Kurang tahu. Ya, yang tahu ya kakek yang dulu harusnya ngomong sama kita. Tapi kakek yang dulu kan nggak ada yang ngomong, Oh gitu nggak ya. ada yang pernah cerita. Oh. Gitu. Berarti oke guys, berarti kita nyari orang yang tahu silsilah yang Sama, Pak. berada di Beciruyung kita, desa tempat kita, biar kita lebih mengenal desa kita sendiri. Berarti kita diizinkan ya Pak ya? Diizinkan Ya, Om? boleh. Ah. Oke. Ini malu-maluin nggak pakai baju. Ya kalau Udah apa? Yang kan orang apa? Santai ya Pak. Nanti kita besok bikin video ya. Oke Ya, guys, kita terima pamit kasih. dulu Amin. bersama Ketreng Semene, Bujange. Mantap. Oke. Pamit dulu Pak. Ya, Bu. Monggo ndaraken. Assalamualaikum. Salam nuwun. Pamit Pak. berhasil lah. Yuk. Rumahnya Pak Minggu, Pak Alias, Pak Gunawan. Kita mau ke sono, masuk dulu. Tanya-tanya yuk. Bu. Minggu, Bu. Pangresimpun nggih. Pak Minggu. Kados e wonten apa mboten nggih? Dari mana to? Nggih. Monggo. Kami degeng rawipun, Mas. Monggo pinala. Kenalkan dulu ini Pak Minggu. Yang tahu sejarahnya tentang Desa Beciruyung. Oh, Yang punya bukunya. Yang punya bukunya biar lebih jelas dan komplit. Oh, iya. Nggih, monggo sampeyan gadiin, monggo. Monggo, Mas. Nyong Pak. Nggih, bongkrek kan iki daleme gubuke bae. Cewek angin. Anu apa? Bener Pak. Pak Minggu punya bukunya yang mengenai situs-situs bersejarah sekabupaten Kebumen. Oh. Nah, saya kan mau nanya-nanya itu yang makam Mbah Buyut yang di desa kita itu. Oh, ngoten. Lagi pun badhe pun opokaken panjenengan iku. Ini kalau bahasa Indonesianya mau buat apa sama kalian semua gitu kan. Nggih. Kita mau istilahnya nguri-nguri budaya gitu kan. Oh, istilahnya kita sebagai generasi Muda muda mau melestarikan supaya tidak hilang Iya. budaya yang dulu yang pernah diwariskan ke orang tua sampai anak muda. ya maunya gitu biar yang kecil-kecil tahu, yang gede-gede tahu. Belum tentu yang udah dewasa tahu gitu Tahu kan. tentang silsilah dan sejarahnya Ada desa Beciruyung ini. Nek ngoten niku nggih syukur banget nek jenengan niku purun nguri-uri kabudayan tinggalane para nenek moyang leluhur kula sedaya nggih. Nggih insyaallah mangke kula padosi. Bukunya nih, ini buku lengkapnya. Nih, ini buku-bukunya ada semua. Halaman Halaman berapa nih? 80. 480 coba. 480. Ya. Mbah Buyut Ruyung Desa Beciruyung. yang tegas, suaranya yang keras. Mbah Buyut Ruyung merupakan seorang tokoh yang berperan membuka dan mendirikan Desa Beciruyung untuk pertama kalinya. Menurut riwayat, beliau berasal dari Keraton Yogyakarta. Meski tidak dapat catatan mengenai silsilah keluarga beliau. Masyarakat meyakini bahwa beliau memiliki saudara yang juga sama-sama berasal dari Keraton Yogyakarta, seperti Mbah Biasa dan Mbah Agung yang makamnya berada di Desa Jatinegara, serta Mbah Merta Kusuma yang makamnya berada di Waduk Sempor. Hingga saat ini tidak terdapat cerita turun-temurun yang diwariskan dari para sesepuh kepada para generasi setelahnya, sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali mengenai jati diri dan kisah hidup Mbah Buyut Ruyung. Masyarakat hanya mengetahui bahwa Mbah Buyut Ruyung adalah leluhur desa yang makamnya hingga kini masih belum diketahui. Situs yang berada di Tugu Klewian, Desa Beciruyung merupakan tempat yang pernah disinggahi atau ditinggali oleh Mbah Buyut Ruyung, sehingga lebih populer dikenal sebagai petilasan Mbah Buyut Ruyung.
Hingga kini sudah ada sesepuh generasi yang mengurus petilasan tersebut tanpa sedikit pun menyisakan riwayat yang lebih jelas dan meyakinkan mengenai Mbah Buyut Ruyung. Sebagai bentuk penghormatan kepada Mbah Buyut Ruyung, masyarakat Desa Bejiruyung mengadakan tradisi selamatan yang dikenal sebagai krapyak setiap hari Jumat Kliwon atau Jumat Manis di bulan Saban. Tradisi tersebut diisi dengan tahlil dan doa bersama, di mana masyarakat juga membuat tumpeng lengkap yang dibawa ke kawasan petilasan Mbah Buyut Ruyung. Tradisi selamatan tersebut menjadi sarana untuk mendoakan Mbah Buyut Ruyung sekaligus wujud rasa terima kasih masyarakat kepada beliau yang telah berjasa besar bagi keberadaan masyarakat desa hingga sekarang. Tidak hanya masyarakat setempat, masyarakat dari luar desa juga diketahui melakukan napatilas dan ziarah ke petilasan Mbah Buyut Ruyung tanpa ada ketentuan hari-hari khusus seperti Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, sebagaimana tradisi di beberapa desa lainnya. Wis, Mas. Udah itu? Sudah. Oh. Selamatan sudah ya? Sudah. Iya. Ini kalau krapyak kan sebelum puasa bulan Saban ya. Iya, betul. Kliwon yang pertama ya, Pak? Ya, Jumat Kliwon. Jumat Kliwon yang pertama. Iya. Nih guys, pada video sebelumnya kan kita nyoteng yang gendingan-gendingan ya, yang gamelan tuh anak-anak kecil. Iya. Ini beliau Pak Minggu yang mandegani. Asal usulnya tadi kan anak kecil pada main kuda lumping. Pak Minggu lihat, yuk tak ajarin gamelan, ayo tak ajari seni tradisional Jawa gitu ya Pak ya. Iya, Cuma pas itu Pak Minggu belum pulang dari kebun. Iya. Jadi kita upload dulu videonya. Iya. Ini beliau Pak Minggu. Kesan dan pesannya Pak kepada yang anak-anak muda yang sekarang mau belajar gamelan, yang mau belajar budaya itu gimana Ya. Pak? Ya memang kebudayaan kita itu sebetulnya nggak boleh ditinggalkan. Seharinya diuri-uri atau dilestarikan ya. Iya benar sekali. Jadi saya banyak terima kasih banget karena anak-anak kecil itu yang masih duduk di kelas-kelas SD, sami dolan mriki, Mbak kula nyuwun dipunajari niki napa karawitan. Napa Mbak saged nggih. Insyaallah mangke kali kula nyambi napa mangke lah. Paringi kula wedane niku dinten Selasa, endak anu sonten niku jam sekawan dugi jam gangsal. Nek dalu niku malam Minggu kawit jam 7 dugi jam 12. Luanu laris niku dados 12. Kula jangan remen niku daripada wonten gamelan, mboten wonten sing sami nabuh. Layapan malam berbicara ya Pak. Nggih. Nggih niku mangke teng pelajaran sekolah nggih wonten Prestasi ya Pak. nggih wonten niku. Mangke wonten seni gendingan apa Karawitan, karawitan apa nggih. nggih. Kaya niku. Kula mboten mados pamrih napa-napa Mas, ikhlas kula sinten sing purun belajar monggo Nggih. sareng-sareng kaya niku. Lah kados jenengan sing tiyang sepuh nggih sami dukung niku. Nggih. Nggih. Nggih Pak. Lan lare-lare sami semangat ajeng belajar karawitan niku. Nggih. Wong kados bae mboten saged matur ing kathah lah nggih. Jane si nek dipikir buyut apa napa Desa Bejiruyung niki kathah sanget manfaate menapa Sejarah-sejarahnya Nah, banyak nggih. gitu ya. nggih. Wong ngendikane nek nyuwun napa kepengin nyambut damel sing teng kantoran napa-napa ringin ngendikane piyai-piyai luhur sing sepuh niku saged kasembadan. Dilantarane Mbah Buyut Ruyung niku. Nyuwune sikari sing kuwos nggih. Ya pun salah paham karena ini cuma buat kadang-kadang orang banyak salah paham katanya musri kayak gini. Mbah Buyut Ruyung adalah sebagai pelantara bukan dituhankan. Nah, betul. Aslinya gitu. Tuhannya orang sekarang malah uang. Iya. Supaya nggak terjadi salah paham nih. Iya. Jadi tadi kan anak kecil yang datang ke Mbak Minggu, minta Pak, saya ajarin gamelan dong. Sempatnya kapan? Ya kalau Selasa, Kamis, Nggih. Selasa kali Jumat. Selasa, Jumat, Minggu. Nggih. Selasa dari jam 4 sampai jam 5. Iya, cuma 1 jam. Jumat dari jam 4 sampai jam 5. Kalau malam Minggu jam 7 malam sampai jam 10. Iya. Ya. Ya seperti itu. Ya. Iya. Satu orang Pak Minggu aja udah bermanfaat. Yang diharapkan kan berpuluh-puluh yang orang yang seperti Pak Minggu gitu loh yang diharapkan yang di sini. Ya saya sih cuman
itu dulu dikasih tahu sama orang-orang tua. Iya. Ya syukur pisan kados panjenengan niki purun ngimpuni kabudayan Nyimpun. kita. Eh, Jangan, intinya jangan sampai kebudayaan kita hilang begitu saja guys. ya kan? Ini Kita wajib melestarikan hari ini kita udah dapat bukunya ilmunya dari Pak dari Minggu. sejarahnya dari Pak Minggu. Terus kalau mau latihan gendingan, ini beliau bersedia untuk ngajari kan. Ya. Terima kasih Pak. Ya, ya. Mungkin hanya itu dari kami. Gak bisa kasih apa-apa Pak, ya, Ya. Pak. Terima kasih Pak. Doa restunya Doa restu, saja. nasihat bagi Ya. guru, Pak. Ya. Ya. Parang Pak. Monggo, Oke, monggo. pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo guys, kita udah sampai di rumahnya Bapak RT yang tahu silsilah Desa Bejiruyung. Oke, check it out. Kita mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa Mas? Belum kabar ya? Apa yang semua? Enggak. Tumben iki jalur gunung teman Mas. Wonten napa keperluan napa? Pertama-tama nggih, silaturahmi Pak, sehat. Alhamdulillah sehat, jenengan sami sehat. Pertama-tama kalau jerek sampean ngertos silsilah Desa Bejiruyung. Oh, gitu. Udah jenengan dengar berita ini dari mana? Dari Bapak Kunci Pak Sirus. Dari Bapak Kunci Pak Sirus. Iya. Kunci yang ada di Pelembahan Desa Bejiruyung. Itu. Ya. Katanya Bapak lebih tahu tentang hal itu. Sebetulnya ya mohon maaf sebelumnya kami tahu persis sih enggak. Cuman kami memang ada versi terkait dengan bisa dikatakan silsilah Mbah Buyut Ruyung. Cuman kebenarannya itu kita sendiri belum bisa memastikan. Oh, gitu. Yaitu untuk kebenaran ya Allah alam lah. Memang ada versi yang kami terima terkait dengan silsilah Mbah Buyut Ruyung. Oh, Jadi seperti ini mungkin ya, kurang lebihnya seperti ini. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wong itu saya dapatnya juga apa ya, bisa dikatakan setengah sadar setengah tidak. Jadi untuk kebenarannya itu sendiri sekali lagi belum bisa dipastikan. Jadi begini, versi yang saya terima untuk Mbah Buyut Ruyung sendiri itu seperti ini. Jadi Mbah Buyut Ruyung itu yang saya terima itu jadi masih keluarga Keraton Mataram dari Yogyakarta. Nah, terus versi yang saya terima seperti ini. Jadi di Keraton Jogja dulu itu diluruk perang oleh makhluk setengah siluman setengah manusia. Di situ Keraton Mataram itu diajak perang dengan apa istilahnya itu taruhan lah ya, taruhan. Nah, dari kerajaan yang saya maksud tadi yang setengah siluman setengah manusia itu menantang ayahanda dari Mbah Buyut Ruyung. Nah, taruhannya itu apabila keraton saya menang, anak perempuan yang ada di Keraton Yogyakarta itu mau dipersunting oleh makhluk tersebut. Nah, ditantang-tantang seperti itu udah disetujui. Belum sempat peperangan terjadi, Mbah Buyut Ruyung itu ya nyuwun sewu istilahnya jengkar dari Keraton Yogyakarta. Nah, beliau istilahnya itu ngomboro terus datang di desa
Bejiruyung. Dan waktu itu desa Bejiruyung itu belum ada nama seperti sekarang ini. Nah, untuk kebenarannya sekali lagi saya belum bisa dipastikan. Untuk Mbah Buyutruyung itu sendiri dulu dengan nama samaran kalau nggak salah itu Nyi Gembro. Nyi Gembro bukan Gembro. Lah itu beliau istilahnya melalang buana ke desa kita ini sudah terbekali dengan ilmu malih rupa. Kalau yang nggak salah itu yang sudah dituruni sadari Ibu siapa lupa Ketarwis kalau nggak salah. Nah, beliau itu menurunkan ilmu malih rupanya kepada Nyi Gembro tersebut. Nah, lama beliau singgah di sini dan untuk sementara menetap di wilayah yang sana yang sekarang disebut-sebut dengan pemakaman Mbah Buyutruyung itu di sana. Cuman sebetulnya untuk tempat itu hanya sebuah petilasan. Jadi bukan makam. Nah, setelah dia beberapa lama itu tinggal di sini di tempat sana itu, dia sambil mempelajari atau memperdalam ilmu malih rupanya. Nah, di situ dia seolah-olah ada sasmito gaib, ada seorang perjaka yang sangat ganteng rupanya, cuman sangat disayangkan itu hanya dalam dunia yang bukan dunia nyata. Jadi beliau itu istilahnya zaman sekarang itu apa ya, tergila-gila pada pemuda tersebut yang ada dalam bayangannya Nyi Gembro tersebut, sehingga beliau itu kalau istilah dulu wuyung lah ya, wuyung. Kalau zaman sekarang ya tergila-gila dengan adanya pemuda yang ada di benak beliau. Kemudian beliau pada suatu waktu terus mengumpulkan kepada penderek-pendereknya mungkin ya. Terus beliau di situ bersabda bahwa nanti kalau ada rejaning zaman, desa ini akan saya beri nama Beji Wuyung. Kenapa disebut Beji Wuyung? Karena di sini saya membangun beji dan hati saya selalu tergila-gila pada pemuda yang ada di benak saya, beliau bilang seperti itu. Nah, setelah beliau memberi nama itu, beliau kepingin pulang ke Keraton Yogyakarta. Cuman sebelum sampai di Keraton Yogyakarta, beliau singgah di Karanganyar yang namanya sekarang kalau nggak salah Kanoman di desa Karanganyar. Nah, sebelum beliau sempat pulang ke Keraton Yogyakarta, nah menurut versi yang saya terima, Nyi Gembro atau Mbah Buyutruyung itu sedo di desa Karanganyar yang sekarang namanya kalau nggak salah itu tadi Kanoman. Jadi mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan ke panjenengan. Soalnya versi yang kami terima hanya seperti itu tidak saya tambahi dan tidak saya kurangi. Dan sekali lagi, apabila tadi semua yang saya utarakan itu salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sampai sekarang pun belum ada silsilah yang tepat terkait dengan adanya Mbah Buyutruyung. Ya mungkin hanya itu Mas yang bisa saya sampaikan ke panjenengan. Ya mudah-mudahan dengan ramunya panjenengan di sini nanti akan ada langkah-langkah berikutnya untuk mencari silsilah yang tepat terkait dengan Mbah Buyutruyung. Dulu ya tahun berapa saya juga lupa, waktu Camat Sempor itu masih dipegang oleh beliau Bapak Sangwar.
beliau juga pernah datang ke Duku Tegal Kotak menanyakan tentang silsilah Mbah Buyut Ruyung. Pas kebetulan saya juga ada di sana, juga apa yang saya sampaikan tadi persis dulu udah pernah saya sampaikan ke beliau Bapak Sangwar selaku Camat Sempor, Mas. Oke. Ya udah, terima kasih atas informasinya dari Bapak. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sama-sama. Saya mohon pamit dulu. Moga-moga. Ya, Bejangnya pamit. Oke Pak, pamit Pak. Nggih, nuwun. Sami-sami. Oke guys, kita udah sampai lokasi di makam Mbah Buyut Ruyung. Di situ kebetulan lagi ada pada panen kacang tanah guys. Itu di situ tuh. Jadi kita bisa lewat sampingnya. Ntar kita jangan lewat gerbangnya. Di gerbang ada tulisannya Mbah Buyut Ruyung dengan Wonosuroko. Ntar kita situ guys. Tapi sebelumnya kita dalam hati assalamualaikum dulu. Assalamualaikum ya Mbah Buyut Ruyung, atau assalamualaikum ya Jazat gitu. Oke guys, let's go. Jangan lupa jaga sopan santun. Misinya Pak Bu. Nih. Tulisannya Mbah Buyut Ruyung. Ya. Jelas ya di situ Mas? Jelas Mas. Kita jangan lewat sini, ini lagi buat ini. Ya lihat sampingnya aja, lihat sampingnya. Dan di dalamnya itu yang petilasannya Mbah Buyut Ruyung. Baik. Kita cek dulu. Jadi Mbah itu sebetulnya itu nggak dikunci itu. Kita udah diizinkan untuk mau lihat ke dalam. Kita masuk aja udah diizinkan nanti. Permisi Mbah. Ya. Hai. Misi Mbak. Assalamualaikum. Nih. Sini Mas. Sedikit aja ya. Nah itu dia dalamnya seperti itu. Ada kelambunya. Ya. Oke. Sudah cukup. Kita tutup lagi. Terima kasih, permisi Mbak. Kita lihat-lihat di sekitar sini. Ini namanya belik apa Jang? Peci. Ya, peci. Ini dulu sumur bisa Wah. digunakan, cuman sekarang Kering. kering, nggak digunakan lagi. Ya, ini pohon-pohonnya. Ini pohon gede guys. Dari sini sono Stop, guys. Lewat belakang. Tadi tampak depannya, itu sekarang tampak belakang. Ya, ini dia gedungnya. Oke guys, yang unik dari tempat ini adalah adanya dua pohon besar ini yang kelihatan dari sana-sana ya. Dari hutan kelihatan, dari sono kelihatan guys. Yang uniknya lagi ini, pohon itu dia tumbuh di atas pohon itu guys. Menolak mati itu. Dari atas akarnya sekitar 10 meter terus ke tanah itu ya. Ini kalau berbunga warnanya merah. Pohon yang besar ini. Ini pohon asli nih, Cang. Ini pohon Ini pohon aslinya. apa ini nggak tahu. Beringin. Oke. Ya. Kepaluk. Uniknya lagi guys, pohonnya itu bolong. Ya. Kita langsung cek aja bolongannya sebesar apa guys. Kamu kan suka yang bolong-bolong. Nah,
Tuh kan, nggak hoax, nggak membohongi publik, emang ngasih bolong. Dan orang bisa naik ke atas pohon ini. Hati-hati jangan ntar ada ulah kampret, ulah kampret. Caranya bisa naik dari sini. Sini. Nah, Lewat akar-akarnya. ini mengenang masa lalu. Jadi dia kalau main ke sini selalu nanjak-nanjak di sini, tidur di bolongan itu guys, bujangnya ini. Kayak luar. Seperti peliharanya di rumah Jang. Wah, Nah, luar kayak saya ya, Jang. Ya, cukup. nih. Akarnya buat bisa main tasan-tasanan. Ini sangat kuat sekali ini. Kamu berani Jang turun dari sini Jang? Ini sudah berani. Ini tempat saya main kecil dulu. Tuh. Kuat Ya sekali kan? kan? Tuh, mantap. Jangan ditiru di rumah, don't try this at home. Ya, tanpa pengawasan orang tua. Orang sakti, bro. Kayak kita kalau belum puas masih syuting aja nggak apa-apa mas. Buat kita yang itu, wah itu saya baru pertama kali lihat pohon akarnya banyak kayak film Avatar. Iya yang di film-film Avatar itu yang dibombing itu pakai pesawat mas. Ini, ya rumahnya apa itu yang film Avatar yang Jack siapa itu yang naik burung perang. Ini mirip kayak gini kan, ya, gede kayak gini di sini. Buat yang gini orangnya loh. Siap. Oke. Sayangnya belum kembang. Nah ini asamnya kebetulan berbuah ini. Tuh buahnya kan. Ya, nang ngisor ge. Cuma kalau Iya, nang ngisor ge berapa ya? sekarang ini Pada poso kan hujan. nah keburu hujan dulu, jadi dia jatuh dan dalamnya berjamur. Sayang Ini sekali sangat ini. bermanfaat sekali, guys. Gagal panen. Ini asam yang bagus, bagus. Anda yang suka tukulan kayak gini, di sini banyak. Betul. Oke, belum ini mas? Belum. Cukup. Puas? Alhamdulillah, dah. Dari saya terima kasih setelah nonton video kita Cancel Semuanya channel YouTube. Dari saya pamit. Ujang Lendong, pamit. Tapon pamit. Pamit. Pilih pamit. Pilihan pamit. Nah, jangan lupa tonton terus video kita guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. and subscribe.